Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya masih di channelnya Warno-Warno. Di kesempatan kali ini masih tetap membahas yaitu tentang tanaman porang. Buat teman-temanku semua, semoga di kesempatan kali ini teman-teman semua masih tetap diberikan kesehatan, sehingga teman-teman semua masih tetap bisa melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Dan juga saya harap teman-teman tidak bosan-bosan memberi masukan atau memberi dukungan pada channel ini supaya channel ini lebih berkembang. Oke teman-temanku semua, sebelum kita ke videonya, buat teman-teman yang baru saja bergabung menemukan channel ini, jangan lupa untuk kasih like, subscribe, dan juga jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya ya, supaya teman-teman semua mendapatkan notifikasi setiap ada video-video terbaru dari saya. Oke, kita langsung ke video. Baik teman-temanku, yang mau saya bahas yaitu masih tentang porang di MDPL lebih dari 700 saat ini. Itu untuk MDPL 700 itu tanaman porang masih subur-suburnya ya. Jadi untuk yang dorman itu masih jarang, dan sebagian kalau yang di lahan saya itu masih banyak yang masih keluar tunas-tunasnya yang baru. Itu karena apa ya, di ketinggian MDPL 700 itu untuk ukuran suhu itu lebih dingin ya, lebih dingin dibanding di dataran-dataran rendah itu suhunya lebih panas. Jadi untuk porang itu bisa lebih dorman duluan atau lebih tua duluan. Itu bukan hanya pada tanaman porang saja, tapi termasuk tanaman-tanaman yang lain seperti jagung dan lain sebagainya. Itu untuk di dataran rendah itu umurnya itu lebih pendek bila dibanding dengan MDPL lebih tinggi seperti di tempat saya ini. Untuk yang ini ya teman-teman, untuk tanaman-tanaman porang yang di belakang saya yang kecil-kecil seperti ini masih mengeluarkan tunas-tunas baru. Jadi untuk usia tanaman porang itu tidak bisa diprediksi antara tempat yang satu dan tempat yang lain. Maksudnya antara daerah, beda daerah ya, beda daerah itu beda umurnya. Jadi untuk penanamannya juga seperti itu. Kalau saya pribadi itu menanam porang itu tidak tergantung terhadap bulan ya, biasanya bulan segini harus nanam, bulan segini harus nanam. Itu saya tidak begitu, karena menurut pengalaman-pengalaman yang sudah saya alami di musim-musim kemarin, saya bulan Agustus atau bulan September udah mulai nanam, tapi nyatanya di daerah saya sampai bulan 12 baru turun hujan. Nah itu kita akibatnya kita bisa merugi karena tanaman-tanaman atau bibit-bibit yang kita tanam itu kering dan tidak bisa tumbuh lagi. Nah, sekarang untuk patokan saya untuk menanam itu tergantung dari musim hujan ya. Ketika musim hujan mulai tiba ya, waktu itu kita mulai nanam. Jadi di daerah sini dan di daerah yang lain itu berbeda awal musim hujannya. Jadi sementara di tempat lain sudah mulai dorman, di sini di tempat saya masih keluar tunas-tunas yang baru. Jadi seperti itu kira-kira gambaran penanaman porang di daerah saya. Seperti ini kawan ya, rata-rata tanaman porang yang dari bibit katak
seperti ini, baik katak besar ataupun katak kecil itu sama saja. Di tempat saya masih keluar tunas-tunas yang baru seperti ini. Ini kalau dari katak ya, kalau dari katak masih keluar tunas-tunas yang baru seperti ini. Untuk ini yang tunas ketiga, bahkan ada yang keempat. Nah, seperti yang ada di depan teman-teman, ini masih mulai tumbuh tunas seperti itu ya. Masih banyak sekali yang keluar tunas-tunas yang baru. Jadi untuk porang yang dari katak memang rata-rata seperti ini di tempat saya ya. Ini dari katak kecil-kecil. Lain dengan yang umbi teman ya. Kalau umbi dengan catatan umbi besar ya. Umbi besar itu biasanya yang sudah pernah saya alami itu sekali tumbuh tunas itu sudah tidak bisa tumbuh tunas lagi, karena batangnya sudah besar, biasanya hanya tumbuh sekali. Nah, kalau untuk katak memang seperti ini, bisa tumbuh sampai 4 atau 5 kali. Nah, ini kalau dibilang ini masih subur-suburnya. Jadi sementara di tempat teman-teman mungkin udah banyak yang dorman. Nah, untuk di daerah saya masih keluar tunas-tunasnya seperti ini. Dan untuk tunas yang keluar yang baru seperti itu kita masih bisa melakukan pemupukan ulang, karena seperti ini kataknya ya, bakal kataknya ini masih kelihatan, ini bening-bening seperti ini calon kataknya. Dan sebagian untuk yang tunas pertama itu sudah mulai kelihatan agak tua seperti ini. Tapi ini sebagian besar banyak yang sudah tumbuh, banyak yang masih tumbuh tunas-tunas yang baru seperti ini. Jadi ini adalah pengalaman saya pribadi ya. Untuk MDPL yang lebih dari 700 itu memang umurnya lebih panjang, karena terpicu pada suhunya untuk MDPL 700 itu sangat dingin sekali. Ini teman-temanku, ini masih subur-suburnya seperti ini ya. Ini masih perlu perawatan yang khusus, karena untuk gulma-gulmanya udah seperti ini. Nih. Untuk gulmanya cepat sekali tumbuhnya, jadi kita harus melakukan perawatan yang khusus, yang telaten. Intinya kita harus telaten seperti ini. Nah, sebenarnya untuk umur kalau dibanding di musim yang lalu, untuk di daerah saya khususnya itu lebih, kalau di bulan Maret seperti ini ya, itu perbandingannya lebih tuaan yang ini, karena untuk musim kemarin, musim yang lalu itu hujan mulai Desember. Kalau musim ini bulan November awal sudah mulai turun hujan seperti itu ya. Nah, ini dari katak juga ini ya, ini masih banyak yang keluar tunas-tunasnya baru seperti ini. Sebagian juga sudah mulai ada 1-2 yang dorman untuk tunas yang pertama. Nah, hampir rata-rata setiap batang masih mengeluarkan tunas yang baru seperti ini teman ya. Nah, jadi tidak sama, memang tidak sama untuk daerah, masing-masing daerah. Baik teman-temanku semua, sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semua.
Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.